Welcome back to Material Science. Kali ini kita bakal membahas tentang polimer sebagai isolator. Sebelumnya, ini merupakan video project mata kuliah ilmu bahan. Oh iya teman-teman, sampai lupa kenalan nih, mata kuliah ilmu bahan ini diampu oleh Pak Yudi Utomo Putra STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, ada Marsyanda, Agil, Robi, Rizky, dan juga Nababil. Without any further ado, let's enjoy the video. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih banyak sekali jenis isolator di muka bumi ini? Padahal fungsinya sama aja sebagai bahan penyekat. Eits, kamu harus tahu, semakin berkembangnya penggunaan isolator dalam tenaga listrik untuk mendapatkan sistem dengan tingkat keandalan optimal serta biaya yang efisien, telah dilakukan berbagai jenis penelitian loh untuk menguji karakteristik elektrik bahan pembuat isolator. Itulah mengapa jenis isolator sangatlah beragam. Tahukah kamu, ternyata polimer adalah salah satu jenis isolator padat. Selama ini, bahan pembuat isolator yang dikenal adalah bahan dari porselen, keramik, dan juga gelas atau kaca. Tetapi sekarang mulai dikembangkan penggunaan bahan polimer. Penelitian mengenai karakteristik bahan polimer sebagai bahan isolator masih terus dilakukan, dan akan kita bahas di video kali ini. Memangnya polimer itu apa sih? Kok dari tadi bahasnya polimer mulu? Polimer merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer memiliki massa molekul yang sangat besar. Ternyata, polimer banyak sekali loh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, bahan-bahan yang ada di sekitar kita terbuat dari polimer, seperti pakaian, botol, pipa paralon, map, kantong plastik, kertas, ban, dan masih banyak lainnya produk-produk yang terbuat dari polimer. Lah, kok bisa sih polimer menjadi isolator? Padahal polimer itu sendiri kan plastik. Ternyata polimer memiliki banyak sifat yang dibutuhkan sebagai isolator. Polimer sendiri memiliki sifat yang ringan, memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, dan juga memiliki kemampuan hidrofobik, dan juga anti cuaca, serta menunjukkan performansi yang bagus pada beberapa kondisi, terutama untuk daerah yang berpolusi, sehingga polimer cocok digunakan menjadi isolator. Karakteristik polimer seperti apa sih yang bisa menjadi seperti isolator? Yang pertama, polimer bersifat mudah diproses. Maksudnya, polimer mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya yang murah. Yang kedua, ringan. Maksudnya adalah polimer memiliki rasio atau bobot yang kecil. Yang ketiga adalah berat molekul yang besar. Berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Yang keempat, elastis. Polimer juga bersifat elastis dan juga berguna untuk bahan komponen khusus. Yang kelima, polimer merupakan isolator yang baik terhadap panas dan juga listrik. Yang keenam, polimer merupakan bahan yang anti korosi, tahan terhadap kerusakan, apalagi terhadap kerusakan lingkungan yang agresif. Lalu, kelebihannya apa saja sih jika isolator yang berasal dari polimer? Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh isolator polimer diantara lain, bahannya ringan, bentuk geometrinya sederhana, tahan terhadap polusi, waktu pembuatannya lebih singkat, dan tidak terdapat lubang karena pembuatan polimer seperti isolator-isolator lainnya. Kalau tadi kita udah bahas kelebihan, sekarang kita akan bahas beberapa kekurangan isolator polimer. Yang pertama, penuaan atau degradasi. Yang kedua, bahannya relatif mahal. Yang ketiga, kekuatan mekaniknya sedikit kecil. Yang keempat, kompabilitas materialnya sangat berpengaruh pada proses perekatannya. Tadi kita udah mengetahui sifat-sifat dari polimer, sekarang kita beralih ke jenis-jenis polimer dulu yuk. Berdasarkan asal polimer, polimer terbagi menjadi dua, yaitu polimer yang terbentuk secara alami dan juga buatan. Polimer alami terdiri dari protein, karet alam, DNA, dan juga amilum. Sedangkan polimer buatan terdiri dari polietilen, polipropilena, PVC, polistirena, teflon, dan juga nilon.
Sedangkan berdasarkan sifat panasnya, polimer dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah termoplas. Termoplas memiliki siklus yakni keras, dipanaskan, lunak, didinginkan, keras kembali, dipanaskan kembali, dan menjadi lunak. Sedangkan yang kedua adalah termoset. Siklusnya keras, dipanaskan, lunak, didinginkan, lalu keras kembali, dipanaskan kembali, dan menjadi keras. Inilah yang membedakan termoplas dengan termoset. Dan yang terakhir, berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer dibedakan menjadi adisi dan juga kondensasi. Adisi merupakan polimer yang dilakukan melalui reaksi adisi dengan cara mengubah ikatan jenuh menjadi ikatan tak jenuh. Sedangkan kondensasi, pembentukannya harus memiliki gugus-gugus karena akan melepaskan suatu zat yang biasanya air dalam proses pembentukannya. Nah, yang menjadi perbandingan bahan polimer dengan bahan lainnya adalah polimer memiliki sifat yang kuat, ringan, stabil secara kimia, dan juga merupakan isolator yang baik. Polimer juga mudah dibentuk loh, dan harganya cukup murah dibandingkan isolator-isolator dengan harga mahal lainnya. Hal inilah yang menjadikan polimer sebagai pertimbangan untuk dijadikan sebagai isolator yang baik. Kalau tadi kita membahas polimer yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, sekarang kita bahas isolator polimer yang sering digunakan di dunia kelistrikan. Yang pertama adalah PVC, polyvinyl chloride. PVC tergolong relatif murah dan juga merupakan polimer termoplastik. PVC ini memiliki sifat yang tahan lama, mudah dirangkai. Yang kedua adalah PTFE atau polytetrafluoroethylene. Senyawa polimer ini dikenal dengan nama dagang Teflon. Senyawa ini memiliki sifat yang ulet, kenyal, tahan zat kimia, dan juga tidak mudah terbakar, dan juga merupakan isolator listrik yang baik. Yang keempat adalah LDPE atau polyetilena yang memiliki sifat dapat melunak pada saat terkena panas, namun tidak sesuai polipropilena. Polyetilena pada masanya digunakan sebagai insulator kabel radar yang banyak digunakan pada Perang Dunia Kedua. Yang ketiga adalah PP atau polipropena. Polipropena merupakan polimer termoplastik yang mudah dibentuk dan tidak menghantarkan listrik, sehingga digolongkan sebagai isolator. Dan contoh yang terakhir pada video ini adalah bakelit. Bakelit merupakan suatu jenis polimer yang dibentuk menurut dua jenis monomer, yakni fenol dan formaldehidra. Polimer ini sangatlah keras, titik leburnya sangatlah tinggi dan juga tahan api. Bakelit dipakai untuk instalasi listrik dan benda yang tahan suhu tinggi, contohnya asbak dan juga fitting lampu listrik. Sebagai bentuk aplikasinya, penggunaan isolator polimer dalam dunia kelistrikan amatlah banyak, mulai dari menjadi insulator listrik pada kabel, insulator listrik pada fitting lampu, asbak, dan juga lain sebagainya. Tapi yang paling sering adalah menjadi insulator listrik pada lapisan kabel. Contohnya aja isolasi PVC ataupun XLPE pada kabel-kabel yang digunakan pada dunia kelistrikan. Wah, ternyata polimer bukan hanya sekedar plastik saja ya smart friend. Banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui dan hal-hal menarik lainnya terkait polimer. Sekian penjelasan tentang materi polimer sebagai isolator. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya terkait material science. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Thank you, kamsahamnida, and see you to the next video.